Iya, silakan kita mungkin mulai dengan kultum dari Umar untuk acara silaturahmi buka bersama virtual Angkatan 93 ITB. Silakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya bukan kultum ya. Ya, sharing aja lah ya. Terima kasih kesempatannya, Mas Reza dan teman-teman semua. Jadi, di kesempatan ini saya mau share sebuah cerita yang saya baru baca beberapa hari yang lalu ya, dari sebuah posting di WA ya. Dan menurut saya ceritanya cukup bagus, dan cerita ini dari Kiai Ahmad Dahlan. Jadi tokohnya adalah Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Setelah baca itu, kemudian saya coba cari ini sumbernya valid atau enggak. Kan biasa kalau dari medsos itu suka banyak yang dikarang-karang ditambah. Ternyata setelah saya lihat, saya coba cari sumbernya itu dari Suara Muhammadiyah, situs resminya Muhammadiyah, dan ternyata itu diambil dari film Sang Pencerah. Ya, kemudian akhirnya saya jadi lihat juga kemarin itu. Jadi ceritanya gini, kira-kira ada dalam scene itu Kiai Ahmad Dahlan itu dalam sebuah pengajian dengan murid-muridnya. Murid-muridnya itu datang ketika Kiai Ahmad Dahlan itu sedang main biola. Beliau terkenal sebagai pemain biola yang jago main biola. Kemudian dengan agak ragu-ragu si muridnya itu mau masuk atau enggak di pengajian itu, tapi akhirnya sebagian kabur, sebagian masuk. Ketika masuk kemudian dipersilahkan oleh Kiai Ahmad Dahlan, kemudian ditanya, kita mau bahas apa hari ini? Dan alhasil ada salah satu muridnya itu yang bertanya kepada Kiai Ahmad Dahlan itu, Pak Kiai, agama itu apa, katanya, kata si murid ini. Kemudian Kiai itu berhenti sebentar, kemudian dia balik main biola lagi. Dia mainin biola, melihat muridnya mendengar itu ya terlihat sangat menikmati. Kemudian setelah selesai dia main biola, ditanya, Kiai Ahmad Dahlan ini tanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu rasakan, kata Kiai Ahmad Dahlan ini. Kemudian muridnya ada yang mengatakan, enak Pak Kiai, nyaman rasanya, damai rasanya, kemudian merasa melayang dan tentram di hati dan sebagainya. Kemudian Kiai Ahmad Dahlan mengatakan, itulah agama, kata Pak Kiai itu. Nah, kemudian orang beragama itu harusnya orang yang bisa merasakan keindahan, bisa merasakan tentram, damai, tercerahkan. Ya. Karena hakikat agama itu ya mengayomi, menyelimuti, kata Sang Kiai itu. Nah, terus Pak Kiai itu menyuruh salah satu muridnya untuk mainin biola dia. Gitu. Karena muridnya nggak bisa main biola, jadi sempat ragu tapi diminta untuk terus dicoba main biola. Dan ya seperti diduga ya hasilnya sangat tidak nyaman untuk didengar biolanya, permainan biola dari muridnya itu. Nah, kemudian ada yang ketawa teman-temannya, ada yang wah inilah nggak menikmati gitu ya. Terus setelah suruh berhenti sama Pak Kiai Ahmad Dahlan itu, beliau tanya sekarang apa yang kalian rasakan, kata Pak Kiai itu. Wah kacau Kiai, kata salah satu santrinya itu jawab ya, sambil tersenyum si Pak Kiai ini mengatakan, itulah agama. Kalau kita tidak mempelajarinya dengan benar, dengan baik, maka itu akan bisa membuat resah lingkungan sekitarmu, dan itu akan bahkan bisa juga jadi bahan tertawaan.
Jadi saya melihat itu, saya baca itu tadinya dari tulisan itu, kemudian saya lihat apa namanya konteksnya di film itu, saya kemudian merenung, benar nih apa namanya permisalan, walaupun tidak sepenuhnya benar ya, tidak sepenuhnya persis ya, tapi memang agama itu harusnya adalah ketika dia diamalkan, ketika dia dianut oleh pengamalnya, harusnya bisa menciptakan kedamaian di dalam diri penganutnya dan juga bisa menciptakan kedamaian, ketentraman, kenyamanan di lingkungan sekitarnya. Nah, kalau dikaitkan dengan puasa ya, puasa yang kita saat ini sedang jalani di bulan Ramadan ini, seperti kita tahu kan sebenarnya tujuan dari puasa itu kan adalah untuk mendidik setiap manusia, setiap orang yang beriman untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah, banyak karakteristik orang yang bertakwa supaya kita bisa memahami ya bagaimana sih sebenarnya orang yang bertakwa itu. Menarik, misalnya saya akan mengambil satu ayat aja di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Ali Imran itu disebutkan di situ beberapa ciri orang yang takwa itu. Dan ini sangat relevan dengan apa yang disampaikan Pak Kiai Ahmad Dahlan tadi. Yang pertama, karakteristik orang yang bertakwa itu adalah orang yang yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, mau menginfakkan rezeki yang dimilikinya pada saat kondisi lapang maupun kondisi sempit. Rezeki ini bisa harta, bisa ilmu, bisa apapun ya, bisa tenaga ya. Menginfakkan sebagian rezeki yang dia miliki pada saat lapang maupun pada saat sempit. Nah, ini kan sangat karakteristik yang sangat penting ya untuk menciptakan sebuah kondisi, sebuah masyarakat yang penuh dengan optimisme. Ketika kondisi sempit, seharusnya kita tetap harus menciptakan, menyebarkan optimisme di kalangan sekitar kita dengan cara membagikan sebagian rezeki kita kepada sekitar kita, sesama kita, gitu ya. Bahwa sebuah keniscayaan dunia ini akan berganti-ganti antara kondisi lapang dan kondisi sempit. Ketika kondisi sempit maupun kondisi lapang itu harusnya tidak mengubah kita untuk bisa berbuat atau berkontribusi kepada sekeliling kita. Itu karakteristik yang pertama. Jadi kita mesti menciptakan suasana yang harmonis dengan saling tolong menolong, dengan saling memberi semangat ya dalam kondisi apapun itu. Kemudian yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Seseorang yang berpuasa, seseorang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu untuk menahan emosinya. Bagaimana dia bisa tidak sepenuhnya in control dengan emosi dia, supaya tidak apa yang ada di dalam pikirannya, apa yang dalam nafsunya itu dia tumpahkan semua ketika ada seseorang melakukan kesalahan kepada dia. Jadi pertama itu menciptakan saling tolong-menolong itu. Kemudian yang kedua, kalau ada orang, kalau kita atau seorang yang bertakwa itu disakiti atau dipancing amarahnya, dia bisa menahan. Karena kita tahu dengan ketika kita dalam kondisi amarah, itu apa yang kita lakukan itu beyond our control. Gitu. Kadang-kadang sesuatu yang tidak logis kita bisa lakukan ketika kita marah itu. Nah, seorang yang bertakwa, seorang yang berpuasa itu harusnya bisa menahan amarahnya. Bahkan tidak hanya sampai menahan amarahnya. Selanjutnya dilanjutkan dalam ayat itu adalah wal afina 'anin nas. Bukan hanya menahan amarahnya. Kalau menahan amarah itu kan kita tidak melampiaskan kekesalan kita kepada seseorang atau pada suatu kelompok,
tapi masih ada di dalam hati kita kekesalan itu, kebencian itu kepada orang yang menyakiti atau orang yang tidak kita sukai itu. Mesti dilanjutkan setelah menahan amarah adalah memaafkan. Jadi kalau dulu ada forgive but not forget, ya, itu harusnya tidak begitu, karena ketika seorang bisa menahan amarahnya, artinya dia tidak membalas apa yang orang lain yang menyakiti dia atau dia benci itu, tidak membalas, harus dilanjutkan dengan memaafkan. Artinya kita hapus kesalahan dia dalam hati kita. Dan lebih indah lagi kalau kita bisa mengikuti lanjutan ayat itu, wallahu yuhibbul muhsinin. Bukan hanya memaafkan, tapi juga kita bisa berbuat baik kepada orang yang telah menyakiti kita, orang yang kita tidak sukai. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang kita sukai itu biasa. Tapi kalau kita bisa berbuat baik kepada orang yang melukai kita, orang yang tidak kita sukai, maka itu baru orang yang hebat, orang yang dikehendaki sebenarnya dari seseorang yang dilatih berpuasa di dalam bulan Ramadan ini sebulan penuh. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana masyarakat yang tercipta, ya, ketika ini kita manusianya itu adalah manusia seperti ini, manusia yang saling tolong menolong dalam kondisi apapun, menumbuhkan semangat, menyebarkan optimisme. Kemudian kalau ada yang salah, dia tidak bisa menahan amarahnya, kemudian bahkan memaafkan apa yang salah itu, kemudian berbuat baik kepada yang yang dia sudah disakiti oleh orang itu. Nah, ini kan juga sebuah metode, ya, untuk menghilangkan kebencian kita kepada seseorang atau kepada satu kelompok, adalah kita berbuat baik kepada kelompok itu, sehingga kebencian atau rasa tidak suka itu bisa sedikit demi sedikit terobati. Nah, seharusnya kita ketika kita melewati puasa Ramadan ini dengan baik, maka seharusnya masyarakat yang akan tercipta di tengah-tengah kita itu adalah masyarakat yang seperti ini, masyarakat yang kalau kita kembalikan kepada cerita di awal tadi yang biolanya Kiai Ahmad Dahlan itu masyarakat yang bisa menimbulkan kedamaian, menimbulkan kenyamanan satu sama lain, bisa menimbulkan keindahan. Nah, itulah sebenarnya tujuan dari agama, untuk bisa saling menciptakan kedamaian, karena kedamaian itu adalah ciri jalan keselamatan menuju Shiratal Mustaqim. Itu mungkin sedikit yang bisa saya sharingkan kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selanjutnya kita bisa lanjutkan dengan silaturahmi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umar sharingnya. Ini Sama-sama. kita lanjut ya ke acara selanjutnya. Ini ngabuburitnya masih panjang, jadi mohon bersabar. Nah, ini update dari ini mungkin sebelum mulai kita foto bersama dulu. Sebelum ini sehabis ceramah kita bisa foto bersama. Mungkin yang baru bergabung bisa dilihat di chat background-nya. Saya kirim lagi. Tunggu, bentar. Ya, ditungguin. Yang mau pakai background ada di chat. Yang belum silakan nyalakan videonya. Bisa pakai background.
Background-nya nggak bisa nih, Cak. Eh, oh, HP ya. Harusnya sih ada juga tuh di itunya. Tapi ya nggak apa-apa lah Kayaknya kalau nggak yang bisa. pakai handphone. Ambil di sinergi. Saya tadi ambil di sinergi. Aku Oh pakai ya HP, di WhatsApp juga. WhatsApp. Pakai background, HP nggak bisa. Iya nggak pakai apa-apa. handphone. Katanya siap-siap mau jalan kayaknya itu. Iya, berkeluarga nih. Oke. Background ada background. Bentar Sof. Berapa orang Kirim tuh lagi. ini? 25 ya? 25. 93. Oke, pasang Sof. Makasih Om Umar, bagus. Sama-sama siap. Dilirutinkan aja di 93 mengaji. Ya ini Umar ya Gantian ya, harusnya giliran. sudah harus sering-sering sharing. Udah ya? Oke. 1, 2, 3. Lah, Sofyan kumaha? Nah, Sof. Hah? Enggak nih, Sofyan kayaknya enggak ada apa nih. Kan bisa ini. Oh, di ini Sof di WhatsApp ada WhatsApp Elektro ada backgroundnya udah gua kirim. Siapa aja ini? Mana? Udah lama nggak ketemu ini. Apa kabar, Iya, teknik-teknik, sehat-sehat. Alhamdulillah. Jalan-jalan terus sama Nik-Nik mah. Enggak. Aku itu. Foto-fotonya luar biasa. Iya betul. Penyemangat itu. Iya. Ya. Oke, kita mulai aja sekali lagi. 1, Lagi. 1, 2, 2, 3. 3. Oke, terima kasih. Oke. Nah, sekarang kita akan update tentang kegiatan angkatan. Saya share screen dulu. Udah kelihatan ya? Udah. Oke, ya. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman sudah hadir di Silaturahmi ITB 93. Sekalian buka bersama di rumah masing-masing nanti insya Allah hari ini ya, Minggu 17 April 2022. Terima kasih sekali lagi Umar untuk sharingnya. Nah, sekarang kita akan update tentang kegiatan ITB Angkatan 93. Jadi ini lebih ke update di 2021 dan awal 2022. Jadi mungkin teman-teman ingat kita ITB 93 bareng-bareng ya sama dekade 90-an. Kita ikut aktif di pemilihan ketua IA. Kita mengundang kandidat-kandidat untuk bicara dan kita juga berdiskusi. Dan saya pikir cukup baiklah kita lihat bahwa pemilihnya dan juga cukup baik ya, cukup guyup begitu. Dan kita juga terlibat dan dekade 90-an juga cukup aktif sebelum dan sesudahnya, terutama terkait kegiatan-kegiatan yang lebih ke profesi ya, ke profesi dan bisnis. Kemudian kita juga ada halal bihalal dan sharing-sharing silaturahmi virtual di 2021. Dan saya juga mengundang teman-teman untuk sharing sebagai expert dari 93 ya, untuk dibagi ke komunitas yang lebih luas. Insya Allah ada beberapa yang sudah sharing, nanti juga kita akan kumpulkan materinya supaya mudah untuk diakses. Kemudian 2021 mungkin juga adalah tahun yang ya sangat berat ya, sangat
menyedihkan untuk kita semua bagaimana 14 teman kita di angkatan 93 di 2021 mendahului kita karena wabah COVID-19, dan beberapa juga ada 3 ya yang pasangannya pun juga wafat karena COVID, sehingga ada 3 keluarga yang yatim piatu ya dari ITB 93 karena wabah COVID-19 kemarin. Dan mungkin teman-teman ingat tahun lalu kita sering mengadakan, terutama ketika berita-berita sakit dan berita-berita yang wafat itu banyak di 93, kita juga sering mengadakan tahlilan bersama ya waktu itu, yang dipimpin sering oleh sahabat kita Dedi dari Teknik Fisika, yang kemudian justru beliau menjadi almarhum syahid yang ke-13 ya dari 14 angkatan 93 yang wafat di pandemi tahun lalu. Dan itu juga menjadi dorongan untuk kita 93 yang kemudian mengadakan kegiatan untuk membentuk semacam jaringan sosial untuk keluarga ITB 93, awalnya dari teman-teman kita yang mendahului karena COVID. Jadi kita mengadakan kegiatan bersama Ganesho ya, Aris di Ikatan Alumni ITB untuk mengadakan semacam konser atau kegiatan amal, dan juga lelang dari berbagai produk dan karya ITB 93 yang hasilnya disumbangkan ke keluarga teman-teman ITB 93 yang memerlukan, utamanya di bidang pendidikan. Dan ya, hikmah dari kejadian kemarin tahun lalu yang berat, kita juga bisa membuat yayasan ITB 93 yang alhamdulillah sudah terbentuk, dan ini dinamakan Yayasan 93 Selengkah Seirama, dibentuk tahun lalu, dan fokusnya membantu keluarga teman-teman alumni, utamanya yang sudah meninggalkan kita. Jadi keluarganya kita usahakan agar tidak terputus pendidikannya, tetapi juga pada perkembangannya kita menolong teman-teman kita yang memang sedang mengalami kesulitan finansial, sehingga putra-putrinya perlu disupport dari sisi pendidikannya agar tetap continue. Dan nanti akan ada penjelasan yang lebih detail terkait yayasan. Mungkin kita juga bisa tanya jawab ya terkait kegiatan yayasan ini di silaturahmi kita hari ini. Dan kita juga menghadiri Rakernas ya ITB. Waktu itu hanya ada beberapa orang sih, jadi 93 ada saya, kemudian ada Mike, ada beberapa orang yang mewakili dari unit-unit alumni yang berbeda-beda, tapi kita ikut hadir di Rakernas IA di Bandung kemarin. Dan juga alhamdulillah kita sudah mulai aktif lagi, yang asalnya olahraganya masing-masing, sekarang sudah mulai juga olahraga bersama-sama, yang mudah-mudahan menandai pandemi yang mudah-mudahan sudah semakin hilang atau tertangani di Indonesia dan di dunia. Jadi sekarang sudah mulai kelihatan kegiatan bersama, yang tadinya kegiatan masing-masing hanya mengupdate foto-fotonya ke WA Group olahraga ITB 93. Nah, kemudian secara khusus saya juga di hari ini mungkin akan memberikan sedikit informasi ke teman-teman tentang program kita ke depannya. Jadi yang pertama adalah magang anak alumni ITB 93. Ini tidak ada slide-nya secara spesial, tapi sebentar lagi di bulan mungkin Mei, Juni, Juli, Agustus itu adalah libur semesteran ya. Dan sekarang ini di usia kita di angkatan 93 ini memang banyak yang putra-putrinya itu ada di perguruan tinggi, dan tidak sedikit yang mungkin sudah masuk semester-semester di mana perlu melakukan magang. Nah, jadi magang anak alumni ini adalah
intinya mencoba mematchkan antara anak alumni yang memerlukan magang dengan alumni ITB 93 yang memang di perusahaannya, di tempat dia bekerja itu ada program magang. Nah, jadi prakteknya adalah nanti kita akan mendata siapa di ITB alumni 93 yang di perusahaannya itu bisa membuka peluang untuk magang atau kerja praktek, dan nanti kita akan membuka data juga, mendata siapa yang anak alumni yang mencari tempat magang, dan di kedua baik yang menerima maupun yang akan melakukan magang itu bidangnya apa. Nah, jadi nanti kita akan mematchkan antara anak alumni dengan alumninya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kegiatan yang bukan cuma memenuhi formalitas dari perusahaan atau dari anak alumni yang akan magang, tapi mudah-mudahan dengan adanya faktor personal karena alumni yang saling kenal, kita bisa mengoptimalkan program magang ini sehingga anak yang magang bisa dibimbing lebih baik dan perusahaan tempat menerima magang pun bisa menerima kontribusi yang lebih baik. Nah, kemudian yang kedua adalah fundraising dana sosial. Ini mungkin akan dijelaskan lebih jauh oleh Intan nantinya. Dan last but not least adalah tahun depan insya Allah kita akan masuk ke 30 tahun ITB 93. Nah, jadi hari ini kita harapkan mungkin kita bisa memilih ya ketua reuni, panitia reuni 30 tahun ITB 93 untuk tahun depan, sehingga kita juga bisa mulai kegiatan atau persiapan kegiatannya sesegera mungkin. Nah, selanjutnya mungkin tentang dana sosial, mungkin Intan bisa jelaskan, silakan Intan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Reza. Jadi yang pertama ini mengingatkan bahwa program Desa Dampingan Kampung Areng itu memang sudah menjadi program kita sejak ketuanya Didik ya. Itu malah sudah lama sekali ya, 15 Desember 2015. Next. Ya, jadi berkaitan dengan desa dampingan tadi, kita dulu itu pengurus yang lama sempat secara rutin memberikan beasiswa kepada anak-anak ke Kampung Areng. Selain itu ada juga beberapa donasi seperti di sini untuk bencana alam ya. Di ini tanggal kontribusi keluarga besar IAITB 93 pada korban bencana alam Senin 17, saya lupa ini tanggal berapa, tapi 2016. Kemudian next lagi, ini sudah di zaman kepengurusan Reza, kita pernah memiliki gerakan 100.000 per bulan IAITB 93, dan di mana dana donasi tersebut digunakan untuk ya kita juga waktu itu sempat membentuk Satgas COVID-93 yang dipimpin UPO ya, yang menyalurkan alat-alat yang diperlukan untuk menanggulangi COVID ini ya. Nah, intinya kita ingin mengaktifkan kembali ya gerakan 100.000 per bulan ini, atau untuk beasiswa Kampung Areng. Next. Nah, jadi ya insya Allah tidak ada ini ya, tidak ada bukannya kita berharap ada bencana atau COVID kembali lagi atau yang seperti itu, tapi ada baiknya kita tetap menggalang lagi yang gerakan 100.000 per bulan atau lebih atau kurang seikhlasnya, di mana untuk beasiswa untuk Kampung Areng itu untuk anak SD itu 100.000 dan untuk SMP-nya 200.000 per orang per bulan. Kemudian ada proyeknya Lydia juga dari FT 93 yang
seringkali membutuhkan donasi untuk kursi rodanya, jadi kita bisa donasikan ke sana juga, dan lain-lain yang semoga tidak ada, tapi ya tetap kita coba gerakannya kita lanjutkan. Dan berikut adalah untuk rekening IAITB 93, untuk BCA bisa ke Heksi, dan untuk Bank Mandiri bisa ke Nurka, dan konfirmasi transfer ke Heksi atau Nurka, dan sebaiknya diberi penanda, misalkan untuk 100.000 jadi 100.093. Mungkin itu saja, Reza. Terima kasih. Ya, terima kasih Intan. Selanjutnya mungkin kita akan ada update tentang yayasan dari Bonge. Tapi sebelumnya mungkin untuk teman-teman ini ada juga penjelasan. Jadi sebetulnya kita ya sebetulnya membedakan tapi dalam arti positif antara yayasan dengan dana sosial angkatan. Jadi kalau yayasan itu memang betul-betul fokus adalah yayasan mengumpulkan dana untuk membantu jangan sampai ada keluarga alumni ITB 93 yang anak-anaknya itu tidak bisa melanjutkan pendidikan, utamanya pendidikan dasar dan menengah. Jadi memang yayasan itu fokus kepada memberikan bantuan ke putra-putri alumni yang karena ada masalah finansial, sehingga kita berusaha sekuat tenaga mengamankan paling tidak putra-putrinya itu bisa terus melanjutkan pendidikannya minimal sampai pendidikan dasar dan menengah. Nah, sementara untuk yang angkatan kita tetap mengumpulkan dana sosial, di mana dana sosialnya itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial selain tadi yang spesifik di yayasan. Jadi di sini kita misalnya membantu memberikan beasiswa di Kampung Arang, kemudian kita juga membantu Lydia ketika memberikan kursi roda yang secara khusus diperlukan oleh mereka yang memerlukan tetapi tidak mampu secara finansial. Kemudian macam-macam kayak kemarin ketika ada Satgas COVID atau ketika kita membantu ketika terjadi situasi-situasi yang memang memerlukan bantuan sosial dari angkatan. Jadi kurang lebih itu pembedaannya, dan mudah-mudahan ya keduanya kita bisa berjalan beriringan ketika dibutuhkan. Tentu saja kita berharap sebetulnya tidak pernah dibutuhkan kalau bisa, tetapi realitanya memang selalu ada yang diperlukan, dan ya kita berusaha berkontribusi sebisa kita. Nah, next mungkin update mengenai yayasan. Mas Reza. Silakan. Oh ya, silakan Di. Terap ya. Jadi sebenarnya kita perlu, maaf listrik mati di sini. Untuk yayasan ini berarti bukan hanya diperuntukkan untuk rekan-rekan putra-putri rekan kita yang karena COVID saja, tapi siapapun rekan-rekan kita yang mempunyai kendala finansial bisa kita support. Karena kemarin sempat ada pemahaman yayasan itu hanya untuk putra-putri rekan-rekan kita yang akan ditinggalkan karena COVID. Clear Mas ya berarti ya? Clear, betul sekali. Jadi itu fokusnya adalah membantu keluarga alumni jangan sampai ada yang tidak bisa lanjut pendidikannya karena masalah finansial. Ya memang ini terinisiasi karena kemarin ya kejadian COVID, tetapi ketika pendirian yayasan kita sama sekali tidak membatasi kepada penyebab katakanlah kesulitan finansialnya, tetapi kita fokuskan kepada keluarga alumni yang memang memerlukan bantuan anak-anaknya, putra-putrinya untuk pendidikan minimal sampai lulus pendidikan dasar dan menengah. Clear dan confirm. Terima kasih di konfirmasinya. Silakan kalau tidak ada pertanyaan, saya kira kita mengalir saja. Kalau tidak, mungkin Bonge silakan di-update mengenai yayasan. Oke, baik. Makasih Reza, makasih teman-teman semua. Boleh dikasih izin untuk screen sharing ya?
Jadi terima kasih untuk yayasan ini, dukungan dari teman-teman luar biasa sekali, karena memang tujuannya untuk pendidikan dari teman-teman kita yang membutuhkan. Dengan ini saya ingin share keuangan yayasan. Tadi prinsipnya betul seperti yang disampaikan Mas Didik sama Mas Reza tadi, bahwa yayasan ini untuk membantu teman-teman yang mengalami kesulitan dalam memastikan anak-anaknya bisa sekolah dengan lancar. Dan ini tidak harus karena COVID. Secara langsung ya, bukan hanya karena orang tuanya mungkin sudah mendahului kita karena COVID, tapi sebetulnya dengan kondisi COVID dan dampak-dampaknya sekarang sebetulnya banyak sekali teman-teman kita yang dalam kondisi kesulitan finansial sekarang. Kalau teman-teman ngobrol, teman-teman angkatan, teman-teman jurusan sendiri pasti paham. Jadi kita apresiasi dan kita bisa lihat di sini dukungan keuangan untuk yayasan ini sangat luar biasa. Di sini saya dengan senang hati melaporkan bahwa per tanggal 17 April ini kita punya saldo di 356 juta sekian. Ngomong-ngomong, suara saya kedengeran nggak ya? Suara kedengaran tapi layarnya belum kelihatan kalau di saya. Layarnya belum Suaranya ya. belum. Oke, ini kayaknya ada kaitan dengan koneksi internetnya. Tapi nggak apa-apa, saya sambil nunggu dia loading, mungkin saya matikan dulu video saya deh ya. Ini saya sendiri, laptopnya malah lagi agak freeze ini. Saya pakai tablet soal. Jadi pada saat ini saldo kita ada 356.593.000 dan Sekarang suaranya juga hilang atau di saya aja? Kayaknya Hilang. putus deh, terputus kayaknya. Hilang. Oh ya. Hilang. Iya, sambil kita menunggu. Ya mungkin terbanyak memang ini dana dikumpulkan ketika kegiatan sosialita ya. Jadi waktu itu kalau tidak salah hampir 400 atau lebih dari 400 juta yang terkumpul dan memang sudah kita salurkan ke keluarga teman-teman yang memerlukan dan ya apa namanya bantuannya bulanan ya. Bulanan jadi per putra atau per putrinya itu ada besarannya yang kita memang samakan sih pada saat ini. Itu nggak tahu Intan hafal ya ininya. Ya, jadi beasiswanya itu 400.000 per bulan per anak, begitu. Ya. Dan kita mekanismenya melalui komunikasi atau antara yayasan itu dengan koordinator jurusan yang mengecek ke jurusan masing-masing siapa yang memang pada kondisi putra-putrinya itu memerlukan bantuan untuk pendidikannya. Karena seperti tadi Bongnya bilang, memang kita membantu putra-putri dari teman-teman kita yang wafat ya karena COVID, tetapi juga ada yang dampak, mungkin teman-teman juga menyadari dampak dari COVID juga diantaranya banyak teman-teman yang mungkin mengalami kesulitan finansial karena proyek atau pekerjaannya belum kembali normal begitu ya. Nah, itu juga kita support. Bahkan di beberapa kondisi juga ada yang sebetulnya di level universitas ya kalau nggak salah ya kan. Tapi kita juga support. Jadi memang kita fleksibel ya teman-teman. Meskipun kita mempunyai fokus itu di jangan sampai pendidikan dasar menengah tidak selesai, tapi pada kondisi-kondisi tertentu kita juga membantu yang di perguruan tinggi yang kita rasa juga memang bisa perlu dan bisa kita bantu. Jadi intinya kita ingin tidak ada di keluarga alumni 93 yang sebetulnya ya putus sekolah lah begitu ya. Ketika teman-teman ayahnya atau ibunya itu sebetulnya alhamdulillah mempunyai kelebihan untuk bisa membantu. Dan meskipun ini tidak persis sama, program magang anak alumni pun juga
semangatnya adalah sama, kita ingin anak-anak alumni ini menjadi anak-anak alumni yang kalaupun alhamdulillah bisa melanjutkan pendidikan, tapi juga secara profesional bisa dibantu oleh teman-teman ayahnya atau ibunya. Dan bentuknya ya tadi, kalau memang dari anak-anak alumni ini yang ada di perguruan tinggi gitu ya, kita tetap berusaha bantu mereka. Mungkin mereka tidak memerlukan katakanlah support di finansial, tapi kita bisa memberikan support kepada mereka dalam bentuk bimbingan sebagai profesional. Jadi ini yang sebetulnya saya ingin sampaikan ke teman-teman, karena saya juga merasa di usia-usia kita ini rata-rata antara 45 sampai 50 mungkin ya usianya ya. Artinya mungkin banyak di antara kita yang putra-putrinya itu sudah di universitas di tingkat 1, 2, 3, 4 yang mungkin masa-masanya sedang mencari magang atau bahkan mencari pekerjaan kalau yang sudah lulus. Nah, saya pikir kita juga bisa membantu anak-anak alumni ini untuk lebih dibekali dari sisi profesional, bimbingan profesionalnya. Nah, saya lihat Bongi udah masuk lagi. Iya, ada masuk lagi. Sorry, putus tadi. Nggak apa-apa, silakan. Kayaknya laptop saya lagi bermasalah, tapi nggak apa, saya sampaikan secara verbal, dan nanti akan saya coba sampaikan di grup juga ya, tentang ini. Tapi pada intinya, ntar saya buka lagi deh ininya ya, file saya, biar saya bisa sambil merefer juga. Jadi pada saat ini, kita ada 356 juta di rekening yayasan. Dan kalau kita lihat uang yang keluar di bulan April untuk beasiswa-beasiswa ini, kita itu ada mengeluarkan 17 juta sekian untuk beasiswa ya. Jadi kalau kita jamnya kecepatan, iya kecepatan betul. Kalau kita asumsikan setiap bulan kita akan perlu sekitar 17 juta, berarti kita masih bisa bertahan masih sekitar 18 bulan lagi ya. Jadi rekening uang yang ada di rekening yayasan ini masih bisa bertahan sekitar 18 bulan lagi dengan asumsi bahwa beasiswanya itu standar maksudnya berulang 17 juta per bulan. Nah, dari angka segitu kita tuh udah saya sambil buka filenya ya, ada belasan anak ya, ada puluhan anak dan belasan alumni yang udah terbantu, dan bahkan dari belasan alumni yang sudah terbantu itu, 8 orang itu adalah alumni yang sudah mendahului kita. Tidak semuanya adalah alumni yang mendahului kita karena COVID ya, tapi memang udah mendahului kita karena macam-macam, dan ada juga yang udah beberapa tahun sebelumnya. Jadi ini kita senang juga bahwa beasiswa ini bisa membantu teman-teman yang membutuhkan tentunya. Nah, cuman yang kita hadapi sejauh ini adalah bahwa lebih banyak sebetulnya teman-teman yang membutuhkan bantuan ini karena memang sedang dalam kondisi keuangan yang sulit, tapi mungkin masih ada hambatan tertentu untuk membuka atau mengajukan permintaan beasiswa ini. Jadi dengan alasan macam-macam lah gitu ya. Jadi mungkin teman-teman bagi yang tahu teman-teman lainnya dari jurusannya, kalau ada yang membutuhkan bantuan untuk sekolah anaknya, ya ini tolong diusahakan untuk didatangi, didekati gitu ya, bahwa yayasan ini memberikan bantuan untuk sekolah anak, dan ini secara anonim, jadi tidak diketahui, tidak kita sebarkan siapa yang membutuhkan tersebut kecuali ke koordinator jurusan masing-masing. Jadi kalau mungkin ada yang alasannya atau pertimbangannya karena malu ketahuan lagi butuh uang, ya nggak usah khawatir, yang tahu itu hanya dari pengurus yayasan dan koordinator jurusan masing-masing. Mungkin itu aja kali ya yang bisa kita sampaikan ya. Sejauh ini dari segi jumlah
alumninya ada 19 orang alumni ya. Sebetulnya ada kalau mau kita bisa sebut 20 karena ada salah satunya ada yang suami istri. Jadi bisa disebut 20 alumni yang mendapatkan manfaat sejauh ini dari beasiswa ini. Dan untuk bulan April itu ada 17.600.000 yang kita keluarkan di bulan April dan nanti akan kita review lagi di menjelang semester berikutnya. Dan kalau kita bagi ini dengan 400.000 per anak itu berarti 44 anak. Jadi sejauh ini yayasan mensupport sebanyak 44 anak dari 20 alumni setiap bulannya. Dan kita masih punya budget yang cukup, tentunya masih perlu akan tetap perlu diperkirakan karena ini adalah program jangka panjang. Tapi kalau misalnya teman-teman mau membantu, punya sedikit rezeki yang ingin dibantu, saran saya untuk bulan-bulan Ramadan ini bisa diprioritaskan untuk membantu hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh Intan ya, hal-hal yang seperti tadi untuk membantu program Kampung Areng, program dan lain-lain. Sedangkan untuk yayasan sekarang relatif aman. Walaupun tetap teman-teman yang ingin membantu menyumbang secara rutin tiap bulan, kita punya mekanisme itu lewat mekanisme orang tua asuh. Jadi kalau banknya sama dengan banknya rekening yayasan yaitu BCA, bisa mengatur untuk mengirim secara berkala. Setiap bulan kirim. Jadi kita udah ada orang alumni kita juga yang ngirim setiap bulan 100.000 gitu. Itu bisa juga teman-teman dipertimbangkan untuk itu. Tapi kalau misalnya budgetnya agak terbatas dan ingin menyumbang, saran saya untuk sekarang ini bisa dialokasikan untuk hal-hal yang tadi disampaikan sama Intan. Mungkin demikian dulu Reza dan teman-teman ya sharingnya soal yayasan. Ya, terima kasih Bonge. Jadi silakan teman-teman kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, ini saya pikir juga kesempatan yang baik untuk mendiskusikan kegiatan yayasan ini dan juga kegiatan angkatan secara umum ya. Nanti mungkin terakhir kita akan memilih ketua reuni 30 tahun. Nah, jadi sebelum kita memilih ketua reuni, ya selamat berbuka ya. Saya mau izin dulu ya teman-teman. Ya, silakan. Selamat berbuka puasa. Allahumma lakasumtu. Ya. Oke. Mohon maaf lahir batin buat semuanya teman-teman. Terima kasih Mas Didi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jadi yang WIB masih lanjut sebentar. Jadi memang itu tadi ya kita hikmah dari COVID kemarin. Memang saya pikir juga kita bisa membangkitkanlah kebersamaan kita lagi untuk saling membantu. Dan memang tadi yang Bonge bilang, kita alhamdulillah bisa ikut meringankan lah teman-teman kita ya, keluarganya yang terutama dari SPP lah, paling tidak SPP pendidikan anak-anaknya itu jangan sampai terganggu. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau berkomentar terkait yayasan dan kegiatan angkatan yang manapun ya, karena kita sepertinya nih mudah-mudahan COVID sudah agak terkendali, mudah-mudahan betul gitu, sehingga mungkin kita lepas Lebaran akan ada kegiatan-kegiatan lagi. Yang olahraga saya tahu sudah mulai lagi ketemu olahraga bersama, tapi mungkin kita bisa lebih aktif lagi dari sebelumnya karena pandemi. Dan saya pribadi juga mungkin nanti kan ada semacam fokus ya, kalau Bonge fokus di yayasan, Intan fokus di kegiatan sosial. Nah, untuk yang magang, anak alumni mungkin itu saya dengan Jupri mungkin yang akan aktif. Jadi saya sendiri di tempat saya juga ternyata menerima magang dan ada yang magang gitu ya dari mahasiswa. Jadi saya pikir ya kita memang ada programnya dan memang kalau ada anak alumni yang tertarik magang di tempat-tempat kita bekerja ya welcome. Mudah-mudahan kita bisa memberikan juga support kontribusi kepada anak-anak alumni dalam bentuk bimbingan profesional yang lebih baik, sehingga yang mudah-mudahan kita sebagai keluarga besar alumni ITB 93 bisa
menjadi paling tidak apa ya, generasi mudanya itu bisa jadi generasi muda yang minimal bisa mandiri, syukur-syukur bisa bantu yang lain juga gitu ya, di level masyarakat yang lebih luas. Oke, silakan kalau ada komentar teman-teman atau pertanyaan atau masukan. Ya, Paman Apik mau menambahkan? Silahkan lanjut dulu. Ngikutin dulu saya. Ya. Iya, iya. Tapi ini Mungkin saya survei. tambahkan Silakan, ya. Intan. Jadi saya baru tuliskan di chat, di situ ada juga link pendaftaran untuk sebagai orang tua asuh. Itu maksudnya adalah untuk kalau ingin mendonasikan untuk beasiswa ke yayasan itu secara rutin gitu. Jadi di situ nanti apa namanya tidak kalau memang ada anak tertentu yang ingin dibantu gitu ya, terus secara rutin itu bisa menggunakan link yang tadi saya share. Jadi nanti mungkin akan di auto debit atau seperti itu. Kalau rekening yayasannya perlu di-share juga nggak, Bonge? Di-share aja nggak apa-apa. Oke. Iya, di-share aja, di-share seluas-luasnya. Oke. Jadi mungkin teman-teman di sini nanti juga sampaikan ke jurusan masing-masing yang kebetulan hadir. Jadi dari awal yayasan kita memang tidak berniat menghimpun dana abadi ya. Jadi kita tidak berniat menghimpun dana besar terus mengambil katakanlah bunganya untuk disumbangkan, tidak. Kita mengumpulkan dana ya kita sumbangkan gitu. Jadi selama ya tadi Bonge bilang selama dananya masih ada ya alhamdulillah kita akan salurkan. Tidak berarti dihimpun untuk dibungakan begitu, dan kalau kurang ya kita minta lagi. Mudah-mudahan sih tidak banyak yang perlu ya secara dana, tapi ya kita mesti realistis bahwa ada yang perlu ya kita bisa bantu, tapi ya itu tadi kita niatnya memang membelanjakan lah, bukan membelanjakan ya menggunakan apa yang kita kumpulkan gitu, tidak untuk ditimbun lah. Mungkin itu bisa disampaikan ke teman-teman di jurusan. Sehingga kalau dananya berkurang gitu ya di kas yayasan ya itu bukan suatu hal yang kita hindari ya, kita memang niatnya digunakan kepada yang lebih memerlukan. Nah, sementara yang bentuknya in-kind contribution, in natura itu di pengurus. Nah, ini mungkin sebelum mulai ini ya kita ada 28 orang lumayan. Saya mau survei cepat saja. Di antara kita di sini siapa yang punya anak yang kira-kira di tahun ini itu ada keperluan magang ya? Mungkin bisa mengacungkan jempol. Magang itu KP atau gimana? Iya, KP, kerja praktek. Berarti yang semester 2, 3, 4. Satu, dua, tiga orang. Oke. Berarti 3 dari 30, 10% lah ya kurang lebih ya. Jadi kalau kita statistik asal-asalan, dari mungkin 1000-an ya lumayan juga ada yang ini. Ya jadi intinya kalau misalnya ada yang anak-anaknya mencari tempat KP, nanti kita juga akan mendata siapa alumni yang menerima KP lah kurang lebih begitu. Ya saya sendiri tempat saya menerima KP sebetulnya, tapi ya bidangnya bidang energi dan kelistrikan mungkin itu. Oke. Baik, kalau gitu kita ke agenda selanjutnya, pemilihan ketua reuni. Nah, jadi itu oke. Sebentar, ada pertanyaan dari Ya, ada Tama pertanyaan. ya. Rekening Sebetulnya untuk orang tua ya, asuh silakan. itu sama. Itu rekening yayasan. Terima kasih Intan. Oke. Jadi mungkin jadi bingung ya banyak banyak rekening. Jadi ada dana sosial tadi yang Kampung Areng, misalkan bantu Lydia ataupun jika ada bencana alam dan seterusnya, itu
ke rekening yang Heksi ataupun Nurka, terserah bisa yang BCA atau Mandiri. Khusus yayasan termasuk yang orang tua asuh, yang tujuannya untuk beasiswa anak-anak alumni ITB 93 itu ke rekening yayasan yang baru saja saya share juga. Begitu, terima kasih. Ya, terima kasih Intan. Ya, acara selanjutnya ini pemilihan panitia dan utamanya ketua reuni 30 tahun ITB 93. Nah, jadi ya ini kita mudah-mudahan langsung terpilih ya di event ini, karena saya pikir di lama-lama juga tidak signifikan. Nah, jadi ya kita berharap terpilih di meeting ini, dan mungkin teman-teman yang di sini nanti kalau seandainya diusulkan ya langsung bersedia gitu ya, karena tidak sendirian, nanti tentu saja bisa mencari teman-teman yang lain. Nah, intinya ya kita akan memilih ketua reuni dan kemudian silakan dibentuk panitianya, kita akan support untuk mudah-mudahan bisa di tahun depan. Wah, ini langsung ada yang live aja pemilihan ketua. Sebentar dulu, Catur. Oke, iya nggak apa-apa. Ya, jadi kita sudah sempat sounding sebetulnya ya di WhatsApp grup tentang apa ketua reuni 30 tahun ini, dan sempat tercetus gitu ya beberapa nama, diantaranya Nik dan Opi begitu. Nah, jadi kebetulan di sekarang ini ada Nik. Nah, mungkin teman-teman yang lain juga silakan yang ingin terlibat sebagai panitia atau bersama-sama menjadi formatur ketua dipersilakan. Nah, cuman ya itu tadi di grup sempat disebut Nik dan Opi. Ini Nik-nya ada nih. Bagaimana Nik mungkin bisa di-unmute? Halo, Nik. Halo, apa-apa? Sorry nih, lagi loading. Iya, jadi Lagi baru berjalan. ini acara pemilihan ketua reuni 30 tahun. Kan insya Allah tahun depan, saya pikir mudah-mudahan pandemi sudah terkendali lah, mudah-mudahan ya, mungkin tetap tahun ini persiapannya mungkin tetap prokes, tapi saya kira sudah bisa dimulai persiapan reuni 30 tahun. Nah, kita berharap di Bukber ini terpilih nih ketuanya. Nah, dari seliweran di WA grup sempat tercetus 2 nama diantaranya ya, Nik dan Opi itu sebagai calon ketua reuni 30 tahun. Nah, ini ada Nik di sini, jadi langsung kita tanya saja, kira-kira gimana Nik? Halo? Kok jadi freezing ya? Apa saya aja yang freezing? Mendadak freezing ini ditembak soalnya. Wah, Karena lagi di jalan kayaknya. lagi di jalan. Kumaha, Nik, bagaimana? Atau teman-teman yang bersedia jadi panitia langsung saja ya? Wah, iya, live. Oh, enggak, nggak ada. Ya, jadi panitia yang mau bantu silakan. Ya, nggak apa-apa, Nik. Ya, jadi gitu, Nik sama Opi sempat disebut nih sebagai ketua reuni 30 tahun, ya. Apa namanya? Kalau bersedia, ya alhamdulillah gitu. Kita lanjutkan. Nanti dipikirin dulu ya. Tapi ini sih senang bisa bantu ya kalau misalnya untuk yang reuni 30 tahun ini. Kalau ngelihat angkatan 92 yang reuni tahun ini, itu memang dari tahun kemarin tuh udah bikin beberapa kegiatan gitu ya. Biar ngumpul semangat gitu loh teman-temannya. Nah, kalau kemarin sih di 92 yang dipilih itu temen yang salah satu direktur ya di perusahaan gitu ya. Nanti tuh bisa juga tuh ininya ngambil sponsorship. Iya, nggak apa-apa nih, kalau maksud saya kita guyup lah, insya Allah 93 saya pikir kekompakannya
di atas rata-rata lah kayaknya ya di angkatan ITB kita termasuk yang alhamdulillah insya Allah kuat. Jadi nggak apa-apa nih kalau nanti cari sponsor ya kita bantu sama-sama kalau emang perlu gitu. Yang penting mungkin kalau emang ya dipikir-pikir paling nggak jadi formatur dulu nih. Mungkin nanti dibantulah beberapa teman inti ya. Mungkin atau 3-4 orang gitu. Nah, nanti kalau panitianya ada ya kita akan lengkapi gitu. Kumaha? Iya ya, coba ya nanti siapa aja kira-kira yang bisa jadi tim untuk kepanitiaan gitu ya. Ya, di sini mangga kalau ada yang mau langsung aja ya ke kita apa Japri kalau bersedia bantu apa. Saya aja insya Allah bantulah nih bagian audi seperti biasa lah. Saya spesialisasinya kalau promo-promo audiovisual nanti saya bantuin. Iya nih, biar seru webinarnya udah harus mulai dari tahun ini kayaknya. Siap. Itu kisah-kisah 5 menitannya kita lanjutin lagi ya kan kemarin baru 100. Oh gitu, iya ya boleh. Nanti ranah 30 kita tambahin. Siap. Tuh Bonge tuh arsitek kan rajin banget nih, emang kayaknya kayak family gathering, apa kan biasanya ininya dari arsitek yang memang sekarang aja bukber kayaknya udah duluan tuh arsitek tuh. Jadi ayo teman-teman arsitek nih yang harusnya. Itu ada Asti tuh jagoannya. Ayo panitia dari arsitek, dari seni rupa, kayaknya seru deh. Siap, kita support lah nanti insya Allah teman-teman. Di sini Elektro ada saya, ada Sofyan, ada Sunaf, ada Eko, ada Paman Apik, Angger, 5 orang. Ya kita bantu insya Allah nih. Oh Gunar ada nih, Gunar kapan kita family gathering? Sambil ngobrolin reuni. Halal bihalal aja nanti habis lebaran. Iya, halal bihalal di mana gitu yang seru. Camping lagi, camping. Waktu di itu aja seru di Kebun Raya Bogor gitu loh. Di alam terbuka. Ya itu mungkin bisa jadi kick off-nya reuni 30 tahun malah. Nah, iya sambil gitu ya, sambil mudah-mudahan teman-temannya banyak yang hadir. Kayaknya seru kalau misalnya teman-teman seni rupa, arsitek, terus siapa lagi yang seneng ngadain acara-acara gitu, biar rame gitu disusun acaranya. Siap. Oke, ada yang mau ngasih masukan secara umum tentang reuni atau harapan atau apa bantuan? Tidak ada. Ada Opi. Opi, gimana Opi? Jadi, mangga Opi, kita tadi sudah diskusikan. Jadi kan, insya Allah nih nanti Nik ya salah satu formaturnya untuk ketua reuni 30 tahun. Opi, silakan. Opi? Lagi di jalan. Kenapa virtual background gue itu ya, Tar? Belum move on nih Opi nih. Lagi rapat. Nah, udah. Di jalan. Pokoknya dukunglah, dukung Nik. Oh, Nik bukan jadi ketuanya. Jadi Nik ja. Iya. Baru bicara. Beri ngobrol, hayu. Formaturnya Nik dulu lah, tapi nanti Nik yang bentuk aja panitianya. Oke. Jadi Tapi kalau Aldo kayaknya jangan bulan Mei deh. Itu udah kayaknya penuh sama keluarga, sama kantor, sama itu. Ya Juni kayaknya, kali ya. Juni udah agak reda gitu loh. Kayaknya Mei itu bakal penuh deh. Segala macam hal bil gitu. Halbilnya kita Gurilem Iza. Kumaha? Enggak, itu Iza Gurilem. Jualan. Ngabibita di Zama ya, ngabibita anu buka anu puasa. Kalau family gathering mah serahkan pada ahlinya aja lah, arsitek. Iya, ada Gunar di sini. Mana Asti mana? Ini Asti dengan masih manis ini memandang. Asti diam aja, saya kira background itu tadi.
Soalnya kan bisa menghilang ya. Ya nanti buka puasa dulu bareng kita ngomongin. Oh iya, tanggal 23 tuh Reza ke Bandung. Hari apa? Sabtu ya? Iya, Iya Sabtu tuh. sekolah. Reja bonge. Kabar Bandung. Ayo. Iya nih, Oh. asik Bandung. Oh, triathlon juga bisa ya, Tan ya? Ya, puasa-puasa. Om Iya, Yayan, iya. Om Yayan, diem aja, mana Gunar? Elektro support lah ya, reuni 30 tahun, Eko, Angger, Sofia. Siap, Ja. Insya Allah. Dengan senang hati mendukung Reza. Ya, kita support tuh, Nick. Pokoknya Elektro bagian ini nantilah melanjutkan video promo 30 tahun. Eko belum muncul nih. Pokoknya yang belum muncul, kita munculkan lagi nanti. Ja, aku muncul, Ja. Kedengaran suara aku nggak? Muncul. Nggak, maksudnya lanjutan kita bikin video kok. Aku nggak bisa, Ja. Di handphone nggak tahu caranya. Aku lagi di Oh, jalan, yes. lagi Ya, nyopir. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini banyak yang nyupirin pada mau kemana sih puasa-puasa tuh nyupir. Pantesan macet di jalan nih. Iya. Sorry. Bener pada nyupir. Ya udah nyupir ya, jangan keganggu sama Zoom. Cari gorengan buat buka. Oh, belum. Jam seberapa ya? Boleh nih, aku pakai kamera, Ja. Jan masih Boleh, sejam boleh. setengah di dia. Oh, jam setengah lagi. Duluan kita ya, Win ya? Iya, duluan di sana. Mas lewat 30 menit di sini. Telat 30 menit. Jauh Mau juga. video lagi, Ja. Ya, nanti kita bikin seri, itulah seri alumni, lanjutin. Dapat berapa puluh, kemarin kan dapat 110 ya. Sekarang kayaknya mesti di outsource ini ke anak-anak. Nggak bisa syuting sendiri lagi. Oke, alhamdulillah ya kalau gitu reuni 30 sudah dipilih Nick ya. Hatur nuhun, silakan memobilisasi tim, kita support Nick. Kan tadi juga kami Elektro siap support dalam bentuk macam-macam ya. Teman-teman juga support, Opi juga mangga Ki, ini Opi dengan Nick berdinamik duo untuk reuni 30 tahun. Tempatnya di mana terserah, kita ikut aja, mau di Bandung Hayu, mau di ITB Hayu. Nanti kalau emang perlu cari sponsor kita bantu. Kenapa Asti? 92 reuni 30 tahunnya di mana, Nick? Jadi diusahakan tetap di kampus kan, selalu kan ngarepnya. Tapi kalau misalnya belum bisa, kayaknya di Bumi Sangkuriang, jadi di Bandung. Bumi Sangkuriang kan makanannya udah berubah, nggak begitu ini. Nggak begitu endes. Oh gitu? Udah lama. Aja jarang ke sana. Nggak ada baksonya. Nah, kalau harga yang sama, makanan lebih enak, kayaknya Kartipah bisa bagus tuh, Nick. Oh, siap. Tempatnya kurang gede. Ayolah, nanti pas bukber kita obrolin ya, Pi. Iya. Emang ITB kira-kira dibuka kapan sih perkiraan? Pengen tahu aja. Tebakan lah. Kalau sekarang kan lagi dicoba ujian akhir semester kan, semua mahasiswa diminta ke sana. Yang S1 diminta masuk gitu. Kayaknya kalau kita tahun depan ya, 30 tahunnya. Iya, tahun depan. Kalau kita tahun depan mungkin bisa ya masuk di ITB ya. Kayaknya harusnya bisa. ya. Iya. Berarti bareng sama angkatan 98 ya, 25 tahun ya? Oh, sama, iya. berarti sama 88 juga, 83 juga kan selalu bareng. Oh, iya. Tuh. Tapi kan 83 tuh yang mana sih? Oh, 83 mungkin biasanya rame 83 ya? Iya, 83 rame. Iya, ya kita ngikut aja lah tempatnya di mana di ITB. Tapi mungkin 88 juga tuh. Mungkin dikasih tahu aja mau outdoor apa indoor ya. Soalnya udah beda kondisi fisik. Iya. Kayaknya reuni 30 tahun mudah-mudahan banyak lagi teman-teman nih. Iya. Ini hadir. Oke, kalau gitu. Kenapa nih? Sorry.
Ya mudah-mudahan bisa di kampus. Dan Ya, kayaknya bisa melibatkan 93 junior, udah pada ada yang di kampus kan banyak kayaknya tuh. Oh iya 93 benar ya. junior. Yang anaknya Kalau di kuliah di kampus, ITB jadiin panitia lah nih, suruh bantu-bantu. ya. Itu Sibuk, tuh ada sibuk. catering dari Tama tuh, Kamil katanya. Oh, yes. Kan kamu bisa pesen Kamil kan? Sambil bawa ini ya, tensimeter kalau gitu. Kalau dulu kan, kalau sekarang kan di swab, nah, nanti kalau reuni itu tensi. Benar-benar. Iya. Apakah sudah harus disiapkan ambulans? Kalau di kampus mah ayah kan, Pi? Kalau dulu kan, kalau sekarang kan tensi kan, di swab, kalau positif nggak boleh masuk, tadi tensi di atas 140, jangan makan kamil gitu. Suruh lari heula. Lari heula keliling kampus, tak nembe suruh boleh makan kambing. Dinetralkan pakai alpukat sehat itu. Jadi kambing habis itu alpukat. Kan ada nik-nik. Hai. Iya nih, ada tawaran lagi nih sore ini. Tuh kan langsung nawarin. Wah, yang ikut call ini tahu duluan nih ya. Saya bikin listnya aja deh langsung. Iya, boleh buat sahur. Jadi alpukat sahur. Udah ada 2 menu, Kamil sama Gurilem. Sponsor reuni, Gorilem, door prize. Hadir. Nanti bukber ya, mudah-mudahan pada hadir ya. Di ini ya, di KBP ya? Di rumah Intan lagi. Ya di KBP ya Tan ya? Iya, rumah aku. Tanggal 23 April, Sabtu, bukber di rumah Intan. Iya, iya. Berarti keluar di tol Padalarang ya? Pintu tol Padalarang ya? Nanti kita lihat lah. Om Umar hadir ya, Om Umar. Kultum. Oh, nggak tahu tuh. Kalau belum mudik ya. Gimana? Kok mudiknya cepat? Hah? Ya makanya ini kalau ngikutin yang lain mah pasti macet pasti kan. Jadi mau curi start rencananya tapi nggak tahu tanggal berapanya. Hibrid ya. Nanti ada Zoom-nya juga. Jadi hibrid yang nggak hadir bisa melihat suasana. Kita bisa ngambil berita yang nggak datang. Alpukatnya dibagi di sana kali. Om Umar mau di kemana? Solo insya Allah. Oh, Solo enak ya, tol. Oh iya betul. Rame ini pasti nih 2 tahun nggak mudik ya. Ya pasti nih. Bener banget. Intan juga ke Malang kan? Enggak, aku di Bogor. Oh iya, lebih dekat. Lebih dekat. Tapi mungkin lawan arus katanya kan satu arah mudik. Mungkin malah susah ke arah Bogor. Nggak bisa lewat tol ya. Tapi Nggak bisa tetap lewat tol. lebih sepi lah daripada yang ke timur kan. Iya. Apa namanya? Lebaran penuh nggak? Ke arah Jakarta. Biasanya jelas, Pi, sih nggak nggak jelas. terlalu ya. Biasanya kosong, Pi. Mau staycation lagi ya di Jakarta, honeymoon. Nggak jelas. Oke. Mana sebenarnya? Oh ya wis. Oke, kalau gitu mungkin kita tutup ya, reuni sudah full. Kita tutup dengan baca doa ya. Harusnya Hendro tapi Hendro nggak ada. Nah jadi kita siapa ini yang terpilih adalah Wiska. Ayo Wis baca doa Wis. Bagi penutup acara. Doa sebelum makan belum waktunya. Bentar Doa lagi. kesehatan aja, doa kesehatan. Aduh, itu sekalian lah, Bib. Mas Habib nih, sekalian deh. Gantian.
Mangga. Amin. Aduh, doa apaan, Bos? Ya, mari kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita rencanakan lancar, mendapatkan berkah. Kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya Allah, berkahilah pertemuan kita pada hari ini, dan mudah-mudahan rencana kita reuni dan kegiatan-kegiatan lainnya bisa lancar dan mendapatkan berkah dan bimbingan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Itu pendek aja ya. Amin. Terima kasih Wiska. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Jadi untuk yang nanti mau berbuka bersama minggu depan berarti ya, Tan ya. Selamat berbuka. Iya, Sabtu depan. Dan mudah-mudahan bisa confirm reuninya dan kick off bisa dimulai di halal bihalal sesudah Lebaran. Maksudnya nggak mesti habis Lebaran di bulan Mei ya, tapi sesudah Lebaran. Oke, mungkin sebelumnya kita foto sekali lagi. Foto bersama. Silakan saya kirim background-nya sekali lagi. Banyak yang baru datang kayaknya ya? Kenapa Opi nggak kedengeran? Banyak yang baru datang. Kalau buat saya nanti mungkin teman-teman yang hadir di sini mudah-mudahan reuni 30 bisa menyumbangkan video 5 menitnya. Sudah ada yang cengar-cengir karena beberapa sudah janji, tapi terus saja berkelat-kelit. Lihat saja siapa yang senyum di sini, nah itu. Mardian itu. Yang senyumnya paling lebar, Mardian. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, assalamualaikum. Sehat selalu. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Ketemu lagi ya. Saya N ya meetingnya. Selamat berbuka puasa. Ya, makasih ya, maaf telat join foto. Saya N buat semua meeting.